warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi kami di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang HIV. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuri Apitriana, ANPM 10, saya sebagai perawat. Saya Melda Saumaningrum sebagai penderita HIV yang melakukan PSK. Saya Ziafira Arunita, NPM 6. Saya sebagai penderita HIV dan saya memiliki bayi. Nama saya Nia Afifatul Ulia, NPM 5. Saya terkena HIV karena tertular dari suami saya. Saya Farah Aulia Nabila, NPM 28. Saya sebagai penderita HIV karena tertular dari pasien. Baik, kalau begitu akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Nuri dari Fikes Unima. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang HIV untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang HIV itu sendiri. Baik, sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu HIV? Penyakit menular ya, Mbak? Mungkin ada lainnya? Penyakit yang disebabkan oleh gonta-ganti pasangan. Ya, bisa. Jadi begini, Ibu. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kalau begitu sebelumnya, kalau saya boleh tahu, bagaimana ibu-ibu bisa terkena virus HIV ya? Mungkin Ibu Melda mungkin ingin menjawab? Kalau saya dulu itu pernah bekerja sebagai PSK, Mbak. Jadi ganti-ganti pasangan gitu. Jadi nggak tahu juga laki-laki yang mana yang nularin HIV ke saya, Mbak. Saya nyesel banget, Mbak. Oh, iya, Bu. Kemudian untuk Ibu Vira mungkin ingin berbagi pengalamannya? Kalau saya itu memang dari sayanya dan juga suami saya itu sudah terinfeksi HIV sebelum menikah. Nah, dan saya itu khawatirnya karena saya sekarang ini memiliki bayi, Mbak. Iya, Bu. Kemudian Ibu Nia mungkin ingin berbagi pengalaman juga? Saya itu tertular karena suami saya itu di luar rumah suka aneh-aneh ya, Mbak. Jadi saya itu tertular dari suami saya. Baik, untuk Ibu Farah mungkin ada pengalamannya seperti apa? Soalnya tuh saya dulu seorang perawat dan pasien saya itu menderita HIV/AIDS dan dia tidak tahu kalau dia menderita penyakit tersebut. Iya, Ibu. Jadi terima kasih Ibu karena telah berbagi sharing pengalamannya tentang virus HIV yang bagaimana bisa terkena pada ibu-ibu semua. Jadi sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mbak. Iya, Ibu. Silakan. Saya kan terinfeksi HIV nih, Mbak. Nah, jadi saya itu memiliki bayi yang baru berusia 1 bulan. Nah, itu bagaimana ya? Apakah saya tetap harus memberikan ASI kepada anak saya atau saya harus memompa atau bagaimana ya, Mbak? Agar anak saya itu tidak tertular. Jadi begini Ibu, HIV dalam tubuhnya itu dianjurkan untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kelahiran si kecil. Namun diberikannya itu dengan syarat
Ibu harus melakukan pengobatan rutin yang dianjurkan guna mengurangi resiko penularan pada bayi. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, Ibu, silahkan. Kalau seumpama saya mencium anak saya tuh, anak saya bisa tertular nggak ya, Mbak ya? Baik, Ibu, untuk penularannya sendiri itu kepada bayi saat kita mencium itu tidak apa, Bu, tidak akan tertular. Karena untuk penularan HIV itu sendiri melalui cairan sperma, kemudian cairan vagina, melalui darah, atau melalui air susu ibu. Jadi seperti itu, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah hidup akan berakhir setelah positif HIV? Oh, begini, Bu. Pada tahun-tahun awal epidemi penyakit HIV, itu angka kematian akibat AIDS itu sangat tinggi. Tapi baru-baru ini ada obat antiretroviral yang dapat memperpanjang usia seseorang yang terkena HIV/AIDS. Bahkan untuk orang-orang dengan AIDS, penanganan cepat itu sudah terbukti dapat memperpanjang usia ODA. Motivasi untuk tetap semangat dalam hidup, melanjutkan hidup, dan merubah gaya hidup yang buruk juga menjadi salah satu pengobatan bagi banyak kasus ODA. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa lebih untuk hidup sehat, melakukan hidup sehatnya. Mungkin ada lagi? Saya, Mbak. Iya, Ibu. Ya, jadi tadi kan udah disebutkan ya, Mbak, semuanya. Salah satunya itu dengan gaya hidup sehat ya, Mbak. Mbak tuh punya tips nggak ya, Mbak, untuk hidup sehat itu gimana? Kan orang HIV itu daya tahan tubuhnya atau imunnya itu kan turun ya, Bu, sama semuanya ya. Terus kita Ya. tuh harus gimana ya, Mbak, gaya hidupnya itu? Baik, Ibu, untuk tips hidup sehat bagi ODA itu sendiri itu diawali dengan kita minum obat secara teratur. Itu rajin minum obat sesuai dengan anjuran dan dosis. Itu adalah hal paling penting dan harus dijalani oleh ODA. Ada obat antiretroviral. Itu jenis obat yang wajib dikonsumsi oleh penderita HIV itu. Kemudian melakukan pola hidup sehat, itu penting. Ada juga rutin berolahraga dan menghindari rokok dan minuman beralkohol. Kemudian menjaga kebersihan diri dan mengurangi stres. Baik, seperti itu, Ibu. Kalau begitu, saya akan menutup sesi tanya jawab ini. Sebelumnya, apakah Ibu sudah paham? Paham, Mbak. Baik, Ibu-Ibu, setelah sesi tanya jawab ini, baik, Ibu, ini setelah selesai sesi tanya jawabnya, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melawan HIV itu sendiri dengan cara kita baik, Ibu-Ibu, telah selesai sesi tanya jawabnya, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus dipikir kembali, seperti kita melakukan pola hidup sehat itu bagi tubuh yang baik, kemudian kita selalu menjaga kebersihan, rajin berolahraga, kemudian rutin minum obat, dan konsultasi kepada dokter
agar bisa mencapai kesembuhannya. Dan satu lagi untuk ibu yang terkena virus HIV itu harus tetap semangat biar bisa melawan HIV-nya, karena itu dimulai dari diri ibu sendiri. Seperti itu. Baik ibu-ibu atas partisipasinya. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan ibu terlebih dahulu. Mungkin ibu bisa mengamini ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi adibil ba'sa isfi antasafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yugadiru sakoma. Baik Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu.